semuanya, hari ini kita akan membahas tentang hasil-hasil penelitian yang pernah saya kerjakan. Dan kita mulai dari hasil penelitian tesis saya di Universitas Indonesia yang terbit pada tahun 2012. Judulnya adalah Pemaknaan Kontekstual Ungkapan Serapah Bahasa Jerman di Kalangan Remaja dalam novel Unwenschon. Ini penelitiannya bercerita tentang bagaimana ungkapan serapah atau kata makian digunakan di kalangan remaja yang terkadang tidak merupakan konteks marah atau ofensif, tapi memang karena keakraban di antara sesama anak remaja. Tapi sering juga tentunya makian memang ditujukan kepada orang-orang yang tidak disukai oleh anak muda tersebut. Sumbernya saya ambil dari novel yang merupakan novel terbaik di Jerman, di Berlin waktu itu, yang berjudul Unwenschon karya Karen Vessel. Nah, penelitian yang kedua ini adalah penelitian saya tentang program atau metode cara belajar project based learning yang masuk ke dalam jurnal internasional The Asian EFL Journal Second Language Acquisition Academic Research. Dulu pernah saya presentasikan di Lombok dalam acara TESOL Indonesia International Conference, dan ini adalah penelitian saya masuk ke dalam edisi Desember 2016 volume ketiga. Nah, di dalam penelitian ini yang berjudul Optimizing EFL Learners Communicative Competence Through Short Movie Project, saya mengungkapkan dan menjelaskan mengenai pentingnya menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa ya dengan membuat film. Nah, filmnya film pendek dan harus menggunakan bahasa Inggris, dan sebelumnya ada proses panjang. Mereka berkonsultasi dengan saya berupa naskahnya dan saya memperbaiki apa-apa yang ungkapannya yang salah, sehingga mereka ketika membuat film pendek tersebut ungkapan komunikatif yang mereka gunakan sudah tepat. Penelitian saya yang berikutnya yang ingin saya jelaskan adalah penelitian yang terangkum dalam Sintaks Literat Jurnal Ilmiah Indonesia dan berjudul Critical Discourse Analysis on Spider-Man. Ini adalah penelitian yang mengedepankan mengenai nilai-nilai tersirat yang bisa kita lihat dari film Spider-Man edisi pertama yang diperankan oleh Tobey Maguire sebagai Spider-Man-nya. Oke. Nilai-nilai yang terangkum dalam film ini tersirat itu adalah nilai-nilai Kristiani yang cukup kental sebetulnya ya. Dan saya meminjam beberapa pendapat dari para ahli di Amerika tentang adanya nilai-nilai tersirat yang mengandung pemikiran Kristiani di dalam Critical Discourse Analysis on Spider-Man, film yang dibintangi oleh Tobey Maguire ini. Dan bahkan ada beberapa bagian dari penelitian ini, beberapa bagian dari adegan film itu adalah meniru dari adegan yang diceritakan di dalam Injil. Baik, penelitian yang keempat adalah penelitian saya mengenai code mixing atau campur kode antara bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris sebagai strategi komunikasi yang saya ambil sumber datanya dari novel The Graphic Novel berjudul My Stupid Boss. Penelitian ini saya lakukan bersama salah seorang mahasiswi saya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Penelitian ini menceritakan tentang bagaimana orang Jawa yang menjadi pemimpin di sebuah perusahaan menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris sebagai strategi komunikasinya untuk membuat anak buahnya mematuhi semua perintah dan instruksi dari dia. Oke. Halaman 74 ya. Mari kita lihat. Oke. Nah, hasil dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa adanya pengaruh kekuasaan terhadap penggunaan campur kode di konteks dalam novel ini adalah konteks di kantor ya.
di dunia kerja bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan seperti bos atau atasan itu bisa menggunakan bahasa tempat asal usulnya semau yang dia inginkan dan dicampur dengan bahasa nasional dan juga bahasa asing karena dia memiliki wewenang dan pengaruh di kantor tersebut. Oke. Penelitian saya yang kelima adalah penggunaan pendekatan konteks di dalam menerjemahkan idiom berbahasa Inggris, ungkapan khusus bahasa Inggris. Penelitian ini diterbitkan oleh Proceeding UI Internasional. Ini saya presentasikan di acara yang sama, di acara Proceeding Internasional UI tentang topik-topik penerjemahan. Dan saya mengambil topik ini karena saya mengambil sumber novelnya dari novel yang cukup terkenal dari salah seorang sastrawan Inggris, sehingga ini menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi saya untuk melakukan penelitiannya. Oke, sebagaimana kita ketahui, idiom merupakan momok bagi para pelajar bahasa Inggris karena sulit untuk mengetahui artinya tanpa melibatkan konteks dari idiom tersebut, ya. Jadi dengan adanya penulisan artikel ini, saya berharap guru-guru dan penerjemah lebih mudah dalam menerjemahkan idiom, ya, berbahasa Inggris. Dan ini adalah cerita pendek yang saya ambil dari karya Edgar Allan Poe, The Telltale Heart, yang dibuat tahun 1843. Oke, pemirsa, berikutnya ini adalah penelitian saya yang diterbitkan oleh Jurnal Muhammadiyah Tangerang, ya. Itu judul penelitiannya adalah The Effect of Using Video in Teaching Listening Skill at the 8th Grade Students of SMP Negeri 15 Tangerang. Jadi menggunakan teknik video, menonton video untuk mengajarkan keahlian mendengar pada level kelas siswa kelas 8, ya, yang diambil dari SMP Negeri 15 Tangerang. Dalam penelitian ini saya mengungkapkan dan menjelaskan dan menemukan fakta temuan di lapangan bahwa memang ada peningkatan signifikan terhadap penggunaan video ketika kita ingin siswa kita mempunyai peningkatan dalam keahlian mendengar. Karena dengan menonton video mereka juga sambil mendengarkan dialog dan percakapan, dan jika ini sering kita lakukan secara intensif itu menyebabkan siswa kita adanya peningkatan dalam pemahaman listening atau pendengaran untuk menyimak teks-teks atau ujaran berbahasa Inggris. Baiklah, penelitian terakhir yang ingin saya jelaskan di sini adalah penelitian saya ketika saya masih menjadi mahasiswa S2 jurusan linguistik di UI, dan Profesor Hari Mukti waktu itu mendorong saya dan teman saya untuk melakukan penelitian agar diterbitkan di Proceeding Forum Linguistik Pasca Sarjana tahun 2010, ya. Dan saya akhirnya berdua dengan kolega saya almarhumah Diana Tustiantuna, seorang dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, jurusan Bahasa Indonesia, dan kami mengambil teori sosiolinguistik sebagai teori dasar untuk meneliti data-data yang ada di lapangan. Halaman 193. Oke, dalam penelitian ini saya mengambil sampelnya siswa SD Batok Bali di daerah Banten, ya, mengenai penggunaan bahasa gender siswa SDN Batok Bali terhadap film Finding Nemo. Jadi hasil data dan penelitian ini menemukan bahwa antara siswa perempuan dan siswa laki-laki ketika disuruh oleh kami sebagai peneliti dan guru untuk membuat karangan atau menceritakan kembali kisah Finding Nemo setelah mereka menonton film Finding Nemo, ternyata kita menemukan bahwa anak perempuan atau siswa perempuan cenderung lebih banyak menggunakan kata sifat yang menggambarkan keindahan panorama bawah laut dan menceritakan keindahan alam. Sementara dari yang temuan menceritakan kembali karangan tentang Finding Nemo dari siswa laki-laki, kami menemukan bahwa mereka tidak fokus pada keindahan alam
dan tidak menggunakan banyak kata sifat, tapi mereka fokus pada aksi, tindakan dan petualangan yang dilakukan oleh Nemo dan teman-temannya di dalam film tersebut. Itu menjadi fokus siswa laki-laki, dan kosakata mereka berkisar di seputar petualangan, pertempuran, dan hal-hal yang berbau tantangan dan juga game ya, permainan. Sementara yang anak perempuan, siswa perempuan, kebanyakan mereka berfokus pada keindahan alam, keindahan bawah laut, dan juga kata sifat. Jadi ini menunjukkan bahwa antara pemerolehan bahasa anak perempuan dan anak laki-laki pada tingkat SD itu sudah terlihat perbedaan gender peranannya, karena mereka laki-laki itu lebih banyak bersifat berada di luar rumah, dan berdasarkan teori sosiolinguistiknya memang dinyatakan bahwa anak laki-laki lebih cenderung menyukai petualangan dan sesuatu yang bersifat aksi dan pertempuran. Itu bisa kita buktikan di dalam penelitian ini, dan bahwa anak perempuan itu fokus pada sesuatu yang bersifat keindahan, dan itu juga terdapat dalam hasil penelitian ini. Baiklah semuanya, itulah beberapa penelitian yang pernah saya tulis dengan segala hasil temuan datanya. Semoga membantu dan memberi inspirasi untuk Anda semua ya. Terima kasih.